Selamat sore kawan-kawan. Ini saya lagi bersama dengan praktisi hukum Rusman Effendi Esa. Kita akan meminta pendapat yang sedang viral di Lampung Selatan tentang langkah cepat pembangunan yang diambil oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama. Itu terkait pergeseran anggaran untuk membangun berdasarkan medsos yang viral-viral. Nah, saya akan minta pendapat dari Bang Rusman. Kayak mana Bang Rusman dengan polemik yang ada sekarang ini, apakah pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Bupati itu menyalahi aturan atau tidak, Bang Rusman? Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Sebetulnya bukan bicara masalah polemik ya, tetapi lebih kepada kita memahami aturan. Bagaimana dasar-dasar ketentuan dan aturan itu. Apa yang dilakukan Bupati melakukan pembangunan dengan cepat itu tentu berdasarkan aspirasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu melihat skala prioritas mana yang sangat mendesak dan mana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita bisa merujuk kepada terkait dengan pergeseran anggaran itu yang menyatakan itu boleh atau tidak. Pergeseran anggaran tidak wajib hukumnya mendapatkan persetujuan DPRD selama tidak mengubah anggaran APBD. Tentu ini ada rujukannya, yaitu Amat Presiden Republik Indonesia Impres ya nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan APBN dan APBD. Nah, ini satu yang menjadi landasan hukumnya. Yang kedua yang menjadi landasan hukumnya adalah pasal 163 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019. Di situ ditegaskan tidak ada kewajiban untuk mendapatkan persetujuan DPRD jika pergeseran anggaran tidak mengubah APBD. Itu kata kuncinya, tidak mengubah APBD. Jadi yang dilakukan Pak Bupati itu boleh berdasarkan ketentuan dan aturan hukum. Kemudian juga perlu kita tegaskan, tidak hanya dua aturan itu, ada aturan lain yang juga mempertegas itu, yaitu dasar hukumnya yang memperbolehkan itu Peraturan Pemerintah nomor 12 2019 secara teknis diatur juga dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020. Ini sebagai landasan bagi organisasi perangkat daerah kita cukup menggunakan perkada, artinya pergeseran anggaran itu cukup dia dengan menggunakan peraturan kepala daerah, lalu OPD melaporkannya kepada DPRD. Nah, itu sebagai landasan hukumnya. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ada 5 pendekatan yang digunakan dalam rangkaian perencanaan itu. Salah satunya pendekatan secara politik, kemudian teknokratik, juga ada pendekatan aspiratif, kemudian ada pendekatan top down dan bottom up. Ini dipergunakan dalam rangka apa? Bahwa pembangunan yang ada di kabupaten menjadi kewenangan, gitu kan? Ulangi saya, pembangunan yang ada itu harus menggunakan dalam perencanaan meliputi 5 hal itu. Terus Bang Rusman, ini kan Pak Bupati dalam mengambil langkah cepat itu pembangunannya, terutama untuk perbaikan jalan ya, itu berdasarkan media sosial. Dia melihat berdasarkan langkah media sosial yang viral-viral. Nah, kalau yang seperti itu menyalahi aturan tidak, Bang Rusman? Tidak, kan tadi sudah saya garis bawahi bahwa pembangunan itu selain daripada yang sudah terprogram, ada juga pembangunan sifatnya mendesak. Artinya dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian dianggap sangat penting, dianggap sangat mendesak, tanpa mengabaikan program-program yang sudah disusun. Semua program yang sudah disusun itu penting, tetapi ada yang memang lebih mendesak. Pembangunan jalan, contoh kan, tanggap darurat, bencana alam, akibat longsor, akibat banjir. Nah, jalan-jalan yang rusak sudah puluhan tahun,
tidak mendapatkan perhatian. Nah, tentu ini di dalam mewujudkan visi misi beliau dalam pilkada itu, dia akan merespon cepat. Apakah ada dasar hukumnya? Ada. Dasar hukumnya seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa bupati boleh melakukan pergeseran anggaran tanpa harus dibahas di DPR, sepanjang tidak merubah APBD. Nah, boleh. Oh begitu ya Bang Rusman Iya. ya. Terus kalau ini apa, banyak dari terutama dari pihak legislatif yang mungkin dianggapnya tindakan yang dilakukan bupati itu tidak sejalan, itu bagaimana kalau seperti itu? Sebetulnya bukan tidak sejalan, Ya. mungkin salah dalam menafsir ya, Ya. salah persepsi, kemudian salah dalam menafsir. Hal ini tentu karena mungkin komunikasi lah ya, komunikasi perlu dibangun lagi. Kemudian kalau menurut saya perlu dijaga ya keharmonisan antara DPRD Lampung Selatan dan kepala daerah, supaya pembangunan ini bisa ada percepatan, ada sinkronisasi, kemudian dalam rangka mewujudkan Lampung Selatan maju. Oke. Melihat dari peraturan, dari regulasi, tidak ada yang salah dari regulasi yang ada. Ya. Ada atau himbauan apa, harapan apa dari praktisi hukum terhadap dua lembaga kita, Bang Rusman, untuk Lampung Selatan maju? Harapannya tidak lain bahwa saling bersinergi, kemudian dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat, hajat masyarakat, kepentingan masyarakat. Tidak ada ya bahwa di sini benar, di situ benar, di sini kuasa, di situ tidak kuasa. Sama-sama bersinergi, saling menguatkan, saling melengkapi untuk mewujudkan Lampung Selatan maju. Terakhir Bang Rusman, ini kan masyarakat sudah jadi kebiasaan ya menyampaikan keluhannya itu melalui medsos. Kemudian direspon oleh bupati. Hal-hal yang seperti ini menurut praktisi hukum hal-hal yang baik atau budaya yang baik atau kayak mana ini? Yaitu budaya yang baik ya, sepanjang disampaikan dengan cara-cara yang baik. Kemudian Pak Bupati dalam merespon itu tentu dia tidak mengabaikan aturan. Ketika ada penyampaian aspirasi melalui medsos, kemudian Bupati merespon pun tentu tidak mengabaikan mekanisme anggaran, tidak mengabaikan mekanisme aturan. Tetap pembangunan itu harus merujuk kepada aturan dan mekanisme penganggaran. Bupati tetap berpegang kepada itu. Oke, terakhir harapan dari Abang sebagai praktisi hukum untuk masyarakat, pemerintah, bagaimana sih Bapak? Tidak ada jalan lain. Kita harus sama-sama bersinergi dalam mewujudkan pembangunan supaya Lampung Selatan betul-betul maju dengan segenap kemampuan kita. Menyampaikan aspirasi harus konstruktif, sifatnya ya kalau memang ada kekurangan kita perbaiki bersama. Kalau ingin mencari sempurna, kita sebagai manusia tidak sempurna. Terakhir apa yang akan disampaikan Bang? Terakhir juga perlu dilakukan edukasi ya kepada masyarakat. Perlu diedukasi masyarakat itu bahwa pembangunan itu membutuhkan kerjasama dan membutuhkan anggaran. Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, butuh kerjasama. Penggunaan anggarannya pun demikian. Karena tidak semua pembangunan jalan, infrastruktur dan lain-lain itu menjadi kewenangan yang ada di bupati. Kemudian penganggarannya juga tidak semuanya dianggarkan melalui APBD kabupaten. Ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, penganggarannya juga demikian. Ada yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, begitu juga penganggarannya. Ada juga yang menjadi kewenangan pemerintahan desa, begitu juga penganggarannya. Jadi ada pembagian kewenangan. Tidak semua jalan itu menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Tidak bisa dana kabupaten dipergunakan membangun jalan yang memang itu jalan desa atau jalan provinsi, jalan nasional, tidak bisa juga. Nah, jadi harus ada keberimbangan itu, harus proporsional dan profesional. Oke, cukup kawan-kawan. Tadi sudah dengar langsung apa dari pernyataan dari praktisi hukum kita.
Ternyata memang langkah yang dilakukan oleh Bupati itu sudah sesuai dengan aturan atau regulasi dan tidak ada larangan Bupati untuk mengambil tindakan berdasarkan media sosial yang sudah viral. Demikian kawan-kawan, sudah pada mengerti semua penjelasannya. Bagi kawan-kawan yang melihat video ini, tolong di like, subscribe, dan saya doakan rezekinya